Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4769, 4770, 4771. Nona Hua, terima kasih. Dev memandang Hua Yuying, dan sebelum dia bisa mengucapkan terima kasih, dia melihat tubuh Hua Yuying jatuh dengan cepat ke tanah dan dia tampak menua. Nona Hua, Dev terkejut, tubuhnya menghilang seketika, lalu dia memeluk Hua Yuying. Saat ini wajah Hua Yuying pucat dan napasnya sangat lemah. Tuan Chen, aku tidak bisa membantumu lagi. Kamu harus mengandalkan diri sendiri. Karena aku sudah bekerja keras, bisakah kamu memberiku lebih banyak batu abadi? Hua Yuying membuka matanya, memaksakan senyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan memberimu 100.000 atau 200.000 batu abadi. Aku pasti akan membantumu menembus puncak Mahayana dan memasuki alam transformasi keabadian. Dev berkata dengan serius, bagus sekali, cukup pantas bahwa aku menghabiskan separuh hidupku untuk berkultivasi demi membawa hujan kehidupan ini ke dunia. Hua Yuying tersenyum, dia melakukan ini hanya untuk berjudi, tetapi sekarang dia telah memenangkan taruhan. Siapakah yang berjuang di tengah kekacauan ini dan masih ingin menurunkan hujan berkah? Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh di atas kepala semua orang, dan kemudian seorang lelaki tua muncul. Lelaki tua itu mengenakan jubah Tao ungu, mahkota Tao di kepalanya, dan memegang pedang besi hitam di tangannya. Sungguh, pedang ini tidak cocok dengan pakaian orang tua itu. Begitu lelaki tua ini muncul, formasi ruang angkasa yang awalnya didirikan Dev langsung hancur, dan teknik ramalan jalan surga milik tetua Qian juga dipulihkan pada saat ini. Melihat lelaki tua yang tiba-tiba muncul, semua orang tercengang dan bingung. Mata Lin Kevan berbinar, lalu dia bergegas maju dan berkata, Paman penguasa wilayah utara. Orang tua itu menatap Lin Kevan dan sedikit mengernyit, siapa kamu? Paman penguasa wilayah utara, namaku Lin Kevan, pangeran keempat kota matahari dan bulan. Lin Kevan buru-buru memperkenalkan dirinya. Oh, jadi kamu adalah putra rekan Daois Lin. Tidak heran kamu terlihat begitu familiar. Bagaimana kabar ayahmu akhir-akhir ini? Aku belum sempat bertemu dengannya. Ketika penguasa wilayah utara mendengar ini, dia tersenyum dan bertanya, ayahku baik-baik saja. Paman bisa pergi ke kota matahari dan bulan untuk menemuinya saat kamu punya waktu, kata Lin Kevan. Mengapa kalian berperang di wilayah utaraku, menghancurkan gunung-gunungku, dan mengganggu meditasiku? Penguasa wilayah utara bertanya, Paman, orang-orang ini ingin membunuh kita, dan kita tidak punya pilihan selain melawan. Mereka memanfaatkan kekuatan mereka untuk menindas yang lemah, yang sungguh tidak tahu malu. Aku harap Paman bisa menegakkan keadilan. Lin Kevan berkata dengan ekspresi sedih. Ketika penguasa Aula ke-10 mendengar ini, dia menjadi sangat marah hingga wajahnya memerah. Apakah orang ini punya rasa malu? Jelas aku yang dikejar dan dipukuli. Sekarang mereka merasa telah menjadi korban. Apakah ada alasan untuk ini? Penguasa wilayah utara melirik ke arah penguasa Aula ke-10, tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, dia menatap Hua Yuying di pelukan Dev. Saat ini Dev mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut Hua Yuying. Hua Yuying tampak pulih, lalu melepaskan diri dari pelukan Dev dengan wajah agak merah. Terima kasih, Tuan Wilayah Utara. Hua Yuying buru-buru mengucapkan terima kasih padanya. Jangan berterima kasih dulu padaku. Siapa namamu? Mengapa hujan kehidupan datang ke dunia ini? Penguasa wilayah utara bertanya dengan ekspresi serius. Namaku Hua Yuying. Hujan kehidupan ini adalah keterampilan unik ibuku. Hua Yuying berkata. Mendengar ini, penguasa wilayah utara tampak sangat gembira. Ia melangkah maju dan memegang bahu Hua Yuying, lalu bertanya, apakah nama ibumu Hua Liandi? Bagaimana? Penguasa wilayah utara tahu nama ibuku. Hua Yuying bertanya dengan heran. Bagaimana kabar ibumu? Apakah dia baik-baik saja? Tanya penguasa wilayah utara dengan penuh semangat. Ibuku, dia telah mati. Dia terusik oleh iblis dalam dirinya dan menderita serangan balik selama kultivasinya. Hua Yuying berkata sambil berlinang air mata. Penguasa wilayah utara itu terkejut, tubuhnya gemetar tak terkendali. Apa? Ini akulah yang menyakitinya. Ketika Dev melihat ini, dia langsung mengerti bahwa penguasa wilayah utara pasti pernah berselingkuh dengan ibu Hua Yuying. Mungkin mereka berdua adalah cinta pertama dan putus karena berbagai alasan. Hua Yuying tidak dapat melupakan ibunya untuk waktu yang lama, jadi dia mengembangkan iblis batiniah, yang mengakibatkan reaksi keras terhadap kultivasinya dan kematiannya.
Dev telah melihat begitu banyak rencana berdarah seperti itu saat dia berada di dunia sekuler. Mungkinkah Hua Yuying adalah putri penguasa wilayah utara? Tepat saat Dev sedang melamun, penguasa wilayah utara benar-benar mengeluarkan setetes darah, lalu dengan lembut mengoleskannya ke dahi Hua Yuying. Disertai kilatan cahaya merah, esensi dan darah benar-benar diserap oleh Hua Yuying. Putriku, kamu adalah putriku. Penguasa wilayah utara memeluk Hua Yuying dan menangis. Hua Yuying sedikit bingung karena dia belum pernah melihat ayahnya dan tidak tahu siapa sebenarnya ayahnya. Namun, esensi dan darahnya diserap oleh dirinya sendiri, dan Hua Yuying tahu bahwa penguasa wilayah utara adalah ayahnya. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Hua Yuying bertanya dengan bingung. Ceritanya panjang, jadi aku tidak akan menjelaskannya sekarang. Nanti aku akan menjelaskannya perlahan-lahan. Katakan pada ayah, siapa yang menindasmu? Penguasa wilayah utara memandang Hua Yuying dan bertanya. Itu dia, Hua Yuying menunjuk ke arah penguasa aula ke-10 dan berkata. Penguasa aula ke-10 menelan ludahnya dan ingin mengumpat, jelas-jelas kamu yang datang ke rumahku untuk menindasku, dan sekarang akulah yang menindasmu. Penguasa wilayah utara menatap penguasa aula ke-10 dengan dingin, dan sedikit mengernyit, klan dewa. Ya, kami dari kuil. Penguasa aula ke-10 mengangguk. Penguasa wilayah utara menoleh ke arah Hua Yuying dan berkata, Nak, bagaimana caranya kamu memprovokasi orang-orang dari kuil klan dewa itu? Mereka ingin membunuh Tuan Chen, jadi aku di sini untuk membantu. Hua Yuying menunjuk ke arah Dev dan berkata, apakah ini anak laki-laki pasangan kultivasi gandamu? Penguasa wilayah utara memandang Dev dan mengamatinya dengan saksama. Setelah beberapa saat, penguasa wilayah utara tiba-tiba tersenyum dan berkata, putriku memiliki selera yang bagus. Meskipun alam kultivasi anak laki-laki ini tidak terlalu bagus, dia memiliki kekuatan dan latar belakang. Jika tebakanku benar, orang yang membuat penguasa wilayah barat takut pastilah pendukungmu, kan? Dev tertegun, lalu berkata dengan sedikit malu, aku tidak tahu bagaimana senior tahu ini. Kala itu, Tuan Si berhasil menakuti penguasa wilayah barat hanya dengan sekali tatapan, namun tidak banyak orang yang tahu keberadaan penguasa wilayah utara saat ini. Penguasa wilayah utara tersenyum tipis, tentu saja aku tahu. Penguasa wilayah barat sangat takut sampai-sampai dia kencing di mana-mana. Aku melihatnya dalam keadaan yang memalukan. Karena kamu punya pendukung, mengapa kamu diburu oleh orang lain? Aku punya pendukung, tetapi aku tidak selalu bisa memanfaatkannya. Tuan Si berpesan agar aku mencari lebih banyak pengalaman sendiri, jika tidak, aku akan sulit berkembang. Dev menjelaskan, bagus, kamu punya ambisi. Putriku tidak memilih orang yang salah. Penguasa wilayah utara mengangguk, sangat puas. Kemudian dia menatap penguasa aula ke-10 dan berkata, apakah kamu ingin bunuh diri, atau kamu ingin aku yang melakukannya? Aku dari kuil. Kamu hanya penguasa wilayah kecil. Apakah kamu tidak takut dengan kuil kami? Penguasa aula ke-10 bertanya sambil mengerutkan kening. Takut, kata penguasa wilayah utara. Jika kamu takut, mengapa kamu masih berani menyerangku? Penguasa aula ke-10 tampak bingung. Aku takut pada kuil, bukan takut padamu. Kamu bukan siapa-siapa di kuil. Kamu adalah yang termuda dari penguasa aula ke-10. Kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah orang yang mudah ditipu. Jika aku membunuhmu, kuil mungkin tidak akan membuatku kesulitan. Paling-paling, mereka hanya akan mengirim seseorang pengganti untuk menjadi penguasa aula ke-10. Terlebih lagi, sekarang formasi besar langit dan bumi meliputi dunia surga dan manusia. Bisakah orang-orang kuat dari kuilmu datang ke dunia surga dan manusia? Penguasa wilayah utara mendengus dingin. Begitu dia selesai bicara, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu tekanan mengerikan datang ke arah penguasa aula ke-10. Boom, mata penguasa aula ke-10 tiba-tiba menyusut, dan dia ingin mengangkat tangannya untuk melawan, tetapi dia menemukan bahwa kehampaan di sekitarnya tampaknya telah berhenti, dan dia terjebak di dalamnya. Pada saat ini, ekspresi panik muncul di wajah penguasa aula ke-10. Melihat ini, Dev mengayunkan pedang pembunuh naga tanpa ragu-ragu. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menggulingkan penguasa aula ke-10. Meskipun dia berjanji kepada Yunli untuk tidak membunuh penguasa aula ke-10, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak dapat menggulingkannya. Selama penguasa aula ke-10 dihapuskan, mereka tidak akan lagi menjadi ancaman baginya. Melihat Dev datang untuk membunuhnya, pupil mata penguasa aula ke-10 mengecil, dan tiba-tiba ia mengeluarkan raungan marah, disertai dengan raungan seperti binatang buas. Sebuah guncangan mengerikan meletus dari tubuh penguasa aula ke-10, dan kekuatan dahsyat itu menghancurkan ruang padat di sekitarnya dalam sekejap. Klaang, penguasa aula ke-10 memandang Dev yang sudah begitu dekat di hadapannya, mengangkat lengannya untuk menghalanginya, dan terdengarlah suara yang nyaring. Lengan penguasa aula ke-10 terpotong-potong beserta tulangnya. Pada saat ini, sebuah kekuatan datang dan tubuh Dev langsung terlempar ke belakang 100 kaki. Apakah kamu pikir kami tidak punya seorang pun di aula ke-10?
kata Tetua Qian dengan ekspresi yang sangat jelek. Melihat Tetua Qian, Dev mengerutkan kening. Akan merepotkan bagi orang ini untuk menyimpulkan jalan surga. Terlihat tubuh Tetua Qian bergetar sedikit, lalu dia menghilang dalam sekejap, lalu muncul di depan Dev. Rambut Dev berdiri tegak saat melihat ini. Ini terlalu cepat. Tepat saat Dev belum bereaksi, sesosok tubuh tiba-tiba menghalangi Tetua Qian. Boom! Disertai suara ledakan keras, tubuh Tetua Qian mundur. Penguasa wilayah utara, apakah kamu benar-benar ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Tetua Qian bertanya dengan suara dingin. Ini urusanku, bagaimana bisa dianggap sebagai masalah pribadi? Penguasa wilayah utara tersenyum tipis. Kamu harus tahu bahwa kekuatan kuil kami tersebar di seluruh alam semesta dan dunia surga dan manusia juga memiliki kekuatan kami. Kamu benar-benar ingin melawan kuil kami. Ketika kamu naik ke alam surgawi, kamu tidak akan lebih dari seekor semut di depan kuil kami. Kami akan menginjak-injakmu sampai mati sesuka kami. Tetua Qian mengancam penguasa wilayah utara. Aku tidak tahu apakah aku bisa naik ke alam surgawi atau tidak. Kalaupun bisa, menantuku akan melindungiku. Apa yang harus kutakuti? Penguasa wilayah utara melirik Dev dan berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dev terdiam beberapa saat. Apa hubungannya ini dengan apapun? Hanya memanggilnya menantu. Dev hanya khawatir tentang keselamatan Hua Yuying, jadi dia maju dan memeluk Hua Yuying. Bagaimana mungkin mereka sekarang menjadi sepasang kekasih? Hua Yuying juga tersipu dan berkata cepat, Tuan Chen dan aku hanya bekerja sama. Dia yang membayar dan aku yang bekerja, itu saja. Jika kalian hanya hubungan kerja, maka jangan terlibat dalam kekacauan ini. Kuil itu tidak bisa dianggap enteng. Aku akan membawamu pergi sekarang. Sumber daya apapun yang kamu butuhkan, katakan saja kepadaku dan aku akan memberikannya kepadamu. Saat penguasa wilayah utara mengatakan ini, dia hendak menarik Hua Yuying pergi. Gak mau, melihat ini, Dev terdiam. Bukankah ini paksaan? Hua Yuying juga tercengang, dan buru-buru melepaskan diri dari penguasa wilayah utara. Aku. Senior, meskipun kita berada dalam hubungan kerja, aku hanya memeluk Nona Hua, yang dapat dianggap sebagai keintiman fisik. Jika Nona Hua setuju dan bersedia mengikutiku, aku tidak keberatan. Dev tidak bisa membiarkan penguasa wilayah utara pergi. Dia sudah memiliki banyak wanita, dan menambah satu atau mengurangi satu tidak akan menghasilkan banyak. Adik ipar, kamu akan melakukan apa yang kamu katakan, tapi bagaimana dengan adikku? Kamu adalah pasangan yang ditunjuk langsung oleh pendeta Tao Wuji untuk adikku, dan kalian berdua telah menyetujuinya. Kamu tidak bisa hanya bosan dengan yang lama dan jatuh cinta dengan yang baru. Lin Kevan tidak mau dan berjalan mendekat dengan wajah marah. Kakak keempat, saat ini aku punya banyak wanita di sekitarku, dan banyak dari mereka sudah berkultivasi ganda. Tinger juga tahu semua ini, dan dia tidak terlalu peduli. Dev buru-buru mengikuti Lin Kevan dan mengatakan yang sebenarnya. Kamu punya banyak wanita. Lin Kevan menatap Dev, matanya penuh dengan rasa iri. Wajar jika seorang pria memiliki 3 istri dan 4 selir. Dengan status dan latar belakangnya, tidak masalah jika dia memiliki lebih banyak. Berapa banyak wanita yang kamu miliki sekarang, termasuk putriku? Penguasa wilayah utara bertanya. Dev berpikir keras dan mulai menghitung dengan jarinya. Saat ini Lin Kevan, penguasa wilayah utara dan lainnya tercengang ketika melihat ini. Adik ipar, apa yang sedang kamu lakukan? Berapa banyak wanita yang kamu miliki? Lin Kevan bertanya dengan heran. Lebih dari 10, atau mungkin lebih dari 20. Aku sendiri bahkan tidak bisa menghitungnya. Dev berkata dengan sedikit malu. Beberapa wanita hanya tidur bersama dan kemudian putus. Dev tidak punya kesan apapun tentang itu. Sama seperti 2 saudara perempuan Ji Meiyan dan Ji Meiling dari keluarga Ji, Dev pernah tidur dengan mereka. Saat itu, mereka hanya menginginkan garis keturunan Dev. Dev tidak yakin apakah wanita seperti ini bisa dianggap sebagai wanitanya. Bersambung.